Melanjutkan recap serial Agatha All Along, kali ini kita sudah sampai pada episode 4. Seperti apa ujian yang akan Agatha hadapi bersama dengan rekan-rekan penyihirnya, semua akan dijelaskan dalam episode kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam penjelasan alur lengkap serial Agatha All Along episode 4 dengan judul Jika Aku Tidak Bisa Menggapaimu, Biarkan Laguku Yang Mengajarimu. Silakan tonton video ini sampai selesai, terutama bagi kalian yang masih bingung setelah menyaksikan videonya secara langsung. Dengan tewasnya Nyonya Hart, semua yang ada di sana kemudian merasa berduka, kecuali dengan Agatha yang kurang memperlihatkan rasa hormat, padahal dirinya lah yang mengajak wanita tersebut untuk melengkapi anggota Coven-nya. Alasan dibalik kematiannya bisa jadi karena Nyonya Hart meminum racun lebih dari 1 gelas, sehingga membutuhkan penawar racun yang lebih banyak daripada dosis yang diminumkan kepadanya. Jenazah Nyonya Hart kemudian dikubur sebelum para penyihir melanjutkan perjalanan. Dengan kepergian wanita tua tersebut, anggota Coven sekarang menjadi berkurang. Mereka harus menemukan satu orang pengganti agar bisa melanjutkan petualangan. Untuk itu, dengan bantuan buku mantra dari sang remaja, Agatha memulai proses pemanggilan penyihir yang baru yang bisa melengkapi perkumpulan tersebut. Mantra kemudian diucapkan, masing-masing anggota mengikutinya, dan tiba-tiba muncul sosok Rio Vidal dari dalam tanah. Melihat wanita tersebut membuat Agatha menjadi kesal, namun dengan kedatangan dari penyihir hijau tersebut, maka lengkap sudah perkumpulan penyihir Coven sehingga mereka bisa melanjutkan ujian. Hingga tibalah mereka di dekat sebuah rumah misterius. Alice terlihat menolak untuk masuk ke dalam, namun ketika dia berbalik arah, ujung jalannya tetap sama. Rumah itu tidak bisa mereka lewati begitu saja. Begitu semuanya masuk, sama seperti sebelumnya, gaya pakaian dan penampilan mereka langsung berubah menjadi seperti penyanyi band yang siap untuk pentas. Satu persatu dari penyihir mencoba menelusuri rumah tersebut untuk mencari petunjuk dari ujian yang akan mereka hadapi. Mereka menyaksikan topeng iblis yang terpajang, lukisan penyiksaan, dan Alice yang melihat foto dari mendiang ibunya. Dalam momen ini, Alice menyebutkan bahwa ibunya berusaha membuka akses menuju Witches Road dengan mengadakan konser musik, di mana penggemarnya didominasi oleh perkumpulan Coven juga. Namun 2 tahun setelah menyelesaikan turnya, ibunya terpaksa menjual royalti dari lagu yang ditulisnya guna mempertahankan rumah mereka agar tidak dijual. Sementara itu di ruang rekaman, terlihat Rio yang tidak sabar untuk bertarung lagi dengan Agatha. Namun kali ini Agatha mengusulkan gencatan senjata agar mereka bisa menelusuri Witches Road dengan kedamaian, serupa dengan hal yang sering mereka lakukan di masa lalu. Agatha yang licik kemudian menyalakan pengeras suara tepat ketika Rio menyebutkan bahwa di masa lalu Agatha sering menyerap kekuatan para penyihir yang menyerangnya, sementara Rio mendapatkan tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa. You get your power, and I get my bodies. Ketika penyihir lain mempertanyakan maksud di balik pembicaraan keduanya, sang remaja justru memutar piringan kaset sesuai dengan petunjuk yang ditemukan. Dan karena piringan kaset yang diputar berlawanan arah dari biasanya, tindakan tersebut malah membuat telinga mereka menjadi kesakitan. Hitung mundur kembali terjadi bertepatan ketika Agatha merusak mesin pemutar musiknya. Dan Alice merasakan reaksi aneh di mana tubuhnya menjadi sangat ringan daripada biasanya. Mengejutkannya, tubuh Lilia lalu kemudian diikuti dengan Jennifer tiba-tiba terbakar begitu saja, seolah mereka sedang mendapatkan kutukan. Alice yang mengetahui cara bagaimana untuk menetralisirnya kemudian membuat lingkaran menggunakan pisau dari Rio Vidal sembari mengucapkan mantra tertentu guna menyelamatkan teman-temannya yang terbakar dari dalam. Hingga pada akhirnya diketahui Alice adalah penyihir yang dikutuk bersama dengan semua generasi keturunan sebelumnya. Inilah yang menjelaskan kenapa Alice sering mendapatkan kesialan, contohnya seperti selalu kehilangan pekerjaan yang ditekunnya. Seolah semua yang disentuhnya memicu hal buruk untuk terjadi. Bahkan kesialan yang paling mengerikan adalah kegagalannya untuk menyelamatkan mendiang ibunya saat terjadi kebakaran di sebuah hotel. Sekarang Alice malah membagikan kutukannya kepada rekan-rekan yang ada di sana. Dibuktikan dengan tanda lahir seperti luka yang juga muncul pada luka bakar dari Jennifer dan Lilia. Inilah alasan yang bisa menjelaskan kenapa ibunya meminta Alice untuk membuat tato dengan simbol penangkal kutukan.
karena memang keluarganya seperti sudah dikutuk dari berbagai generasi, dan ujian kali ini akan membuktikan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk membebaskan Alice dari kutukan turun-temurunnya. Suara-suara kutukan kemudian terdengar, diikuti dengan remaja yang mendapatkan serangan. Semua penyihir kemudian mencoba untuk berpikir. Agatha yang cerdas kemudian meminta Alice untuk menyanyikan balada The Witch's Road karena versi dari ibunya tentu berbeda dengan versi yang dinyanyikan untuk membuka jalan sebelumnya. Ditambah lagi, semua petunjuk yang memang mengarah pada konser musik semakin meyakinkan mereka untuk segera melakukannya. Hingga ucapan Rio Vidal kemudian bisa menjelaskan semuanya. Jadi, tujuan utama Lorna Wu untuk menyanyikan lagu The Ballad of the Witch's Road adalah sebagai mantra perlindungan agar Alice selalu dilindungi dan diselamatkan dari kutukan, juga kesialan yang selalu datang. Termasuk ketika terjadi kebakaran, dirinya masih selamat meskipun tidak dengan ibunya. Semula Alice membenci lagu tersebut karena selalu mengingatkannya dengan mendiang ibunya. Tapi setelah dia mengetahui makna yang sebenarnya, Alice hanya bisa terdiam merenungi tindakan heroik dari mendiang ibunya. Pada akhirnya, semua sepakat untuk menyanyikan lagu tersebut dan memegang alat musik yang dikuasai. Agatha menjadi vokalis dan meskipun kutukan mulai menyerangnya, dia tetap bertahan untuk menyelesaikan lagunya. Lagu tersebut kemudian dinyanyikan dengan semangat dan tanpa disadari ada pecahan cermin yang menancap pada perut remaja, imbas dari serangan kutukan sebelumnya. Nah, semakin mereka semangat, semakin marah pula kutukan yang akan dihapuskan, menciptakan bara api yang menyala tinggi. Kutukan tersebut bahkan bermanifestasi sebagai monster kelelawar mengerikan yang malah memicu semangat dari Alice untuk tetap memainkan alat musiknya hingga membuat sosok tersebut terbakar. Ujian kemudian berhasil diselesaikan, tapi luka yang remaja dapatkan justru menjadi masalah baru. Agatha terlihat sangat khawatir dengan kondisi remaja tersebut. Dia bahkan memerintahkan Jennifer untuk segera bertindak, dan dengan pengetahuan ramuannya, Jennifer bisa menyembuhkan remaja tersebut memanfaatkan air dan sinar bulan. Setelah menyembuhkan remaja, para penyihir kemudian berkumpul untuk menceritakan kisah hidup mereka. Dimulai dari Jennifer yang dulunya adalah seorang tabib dan juga bidan, hingga dirinya kemudian dijebak oleh Asosiasi Kedokteran Penyakit Wanita, lalu sihirnya dibelenggu oleh seorang pria yang membuat Jennifer tidak lagi menguasai sihir. Alice juga mengaku dirinya merasa marah dan membenci semua yang berbau sihir setelah kematian ibunya, hingga pada akhirnya dia tersadar bahwa semua yang ibunya lakukan semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan dirinya dari kutukan. Sementara itu, Agatha terlihat menemani di sisi remaja ketika dia beristirahat untuk memulihkan tubuhnya. Remaja itu kemudian tersadar dan langsung menanyakan perihal sijil yang menempel pada dirinya. Agatha mengaku sihir tersebut hanya bisa diaktifkan oleh seseorang yang merapalkan mantranya, dan hal itu ternyata cukup menyusahkan. Saat remaja menanyakan apakah sijil bisa dihancurkan, Agatha menjawab sihir tersebut akan hancur saat sudah tidak lagi dibutuhkan. Saat remaja menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak Agatha, penyihir itu terlihat acuh dan tidak merespon pertanyaannya. Agatha kemudian bergabung dengan penyihir wanita lainnya. Di sini mereka sedang membahas mengenai luka hasil dari pertarungan di masa lalu. Agatha memperlihatkan bekas luka di sikunya, Lilia dengan luka gigitan vampir pada lehernya, sementara Rio Vidal mendeskripsikan bekas luka yang sedikit berbeda. Jadi, Rio menceritakan bahwa dia sempat mencintai seseorang dan terpaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Tindakan tersebut melukai perasaan dari wanita yang Rio sukai, dan ini adalah bekas luka yang membekas baginya. Merasa perkataan tersebut ditujukan kepadanya, Agatha kemudian pergi menyendiri, lalu Rio menyusulnya. Keduanya terlibat ke dalam adegan romantis hingga Rio Vidal menyebutkan bahwa remaja yang sangat dicemaskan oleh Agatha bukanlah anak laki-laki miliknya. Sebuah perkataan yang menghentikan tindakan romantis dari keduanya. That boy isn't yours. Dan itulah recap serta penjelasan alur lengkap dari serial Agatha episode 4. Sebuah episode yang terfokus untuk menguji Alice dengan kutukan turun-temurunnya. Nah, apa hal menarik yang kalian temukan dari episode kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.